Halo, my name is Putrana Salsabila. I'm from English Education Department. Dan saat ini saya akan memberi pemaparan mengenai metode pembelajaran bahasa Inggris. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada GTM atau Grammar Translation Method atau biasa disebut juga metode terjemahan tata bahasa. GTM ini merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada aturan tata bahasa dan penerjemahan. Kemudian, teknik yang dapat digunakan pada GTM ini adalah Translation of Literary Passage atau penerjemahan teks bacaan, di mana berfokus pada kosakata dan struktur tata bahasa dari bahasa target atau biasa disebut juga bahasa Inggris ke dalam bahasa native atau bahasa ibu, yakni bahasa Indonesia. Kemudian ada pula reading comprehension question. Di sini siswa fokus menjawab informasi, kesimpulan, dan hubungan dari literary passage yang mereka baca. Kemudian ada antonim atau sinonim. Siswa diminta untuk menemukan antonim atau mendefinisikan sinonim dari literary passage yang sudah mereka baca. Kemudian yang terakhir ini ada memorization. Di sini siswa diberikan kosakata dalam bahasa target yang berasal dari bahasa native mereka, kemudian menghafalnya sesuai dengan aturan tata bahasa. Kemudian yang kedua ini ada direct method atau metode langsung, yakni guru menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan tidak menggunakan bahasa native sedikit pun dalam mengajar. Kemudian teknik yang dapat digunakan dalam metode ini ada reading aloud yang pertama atau membaca secara nyaring. Di sini siswa membaca, bermain, atau berdialog menggunakan bahasa tubuh atau realia. Kemudian ada juga question and answer exercise. Di sini siswa tanya jawab. Kemudian ada juga student to self correct. Di sini siswa mengoreksi diri dari apa yang telah mereka katakan. Kemudian ada conversation practice. Siswa mempraktekkan percakapan sesuai dengan grammatical structure. Kemudian ada pula fill in the blank exercise. Di sini siswa mengisi suatu item kosong dari suatu literary passage. Kemudian ada juga dictation atau mendikte. Di sini guru membacakan bacaan dengan kecepatan yang berbeda, kemudian siswa menulisnya. Kemudian yang terakhir ada paragraph writing. Di sini guru meminta siswa untuk menuliskan paragraf dengan kata-kata mereka sendiri. Kemudian metode yang selanjutnya itu ada audiolingual method. Adalah salah satu metode dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan pada pemahaman mendengarkan, listening, berbicara speaking, membaca reading, dan menulis writing. Ada pula teknik yang dapat digunakan di sini yaitu dialogue memorization. Siswa diharuskan untuk menghafal dan memperagakan dialog dengan mimik wajah dan memasukkan grammar ke dalam dialog. Kemudian ada juga repetition drill. Di sini siswa diminta meniru guru seakurat dan secepat mungkin. Kemudian ada chain drill. Di sini siswa diminta untuk duduk melingkar dalam suatu ruangan, kemudian satu persatu melakukan tanya jawab dimulai dengan guru yang mewakilinya. Kemudian ada juga transformation drill. Di sini guru memberikan siswa kalimat dan siswa harus merubah kalimat tersebut ke dalam pola yang berbeda seperti positif, negatif, and interrogative, dan sebagainya. Kemudian ada pula question and answer drill. Di sini siswa dilatih menjawab pertanyaan dengan sangat cepat. Kemudian ada pula use minimal pairs atau guru menggunakan pasangan kata yang berbeda bunyi dan siswa diminta menemukan perbedaan di antara dua kata tersebut dan latihan mengucap dengan benar. Kemudian ada juga complete the dialogue. Di sini siswa diminta mengisi bagian kosong dalam suatu dialog.
Kemudian yang terakhir ada grammar games. Di sini ada contohnya itu supermarket alfabet yang didesain untuk melatih siswa dalam suatu konteks. Kemudian metode yang selanjutnya itu ada silent way atau metode keheningan. Ini dimaksud agar siswa merasa nyaman dan fokus terhadap apa yang sedang mereka pelajari. Kemudian teknik yang dapat digunakan di sini yang pertama ada teacher silence atau guru membantu siswa secukupnya dan kemudian diam, dan kemudian guru membantu mengoreksi siswa di akhir pembelajaran. Kemudian ada pula peer correction atau siswa melakukan koreksi bersama teman dengan bimbingan guru. Kemudian ada pula self correction gesture. Di sini guru melibatkan siswa untuk mengoreksi pekerjaan dirinya sendiri atau tugas dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada word chart atau menggunakan bagan kata dan siswa membacakan kalimat yang ada dalam bagan tersebut secara berurutan. Kemudian metode yang selanjutnya ada suggestopedia atau metode agar siswa merasa rileks dan tidak tegang. Nah, di sini berkonsentrasi melalui sugesti guru. Kemudian ada pula teknik yang dapat digunakan yaitu classroom setup atau guru membuat pengaturan kelas yang ceria dengan dekorasi. Kemudian ada pula peripheral learning. Di sini pemasangan poster berisi informasi-informasi yang ditempelkan di dinding-dinding kelas gitu. Kemudian ada juga positive suggestion. Di sini guru memberikan saran positif langsung kepada siswanya. Kemudian yang terakhir ini ada role play. Di sini siswa diminta bermain peran sebagai orang lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan metode yang selanjutnya ada community language learning atau metode yang melibatkan aspek psikologi untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan siswa dalam belajar. Kemudian teknik yang bisa digunakan di sini ada tape recording student conversation atau merekam sebuah percakapan siswa gitu. Kemudian ada pula reflection on experience. Di sini saling berbagi pengalaman antara guru dan juga siswa dan kita melihat siswa ini merespon seperti apa gitu. Kemudian ada pula yang terakhir small group task atau membuat tugas kelompok kecil agar siswa dapat belajar satu sama lain. Kemudian ada metode yang terakhir, ini adalah total psychal response. Ini adalah metode yang dibangun berdasarkan ujaran dan tindakan. Kemudian teknik yang dapat digunakan dalam metode ini adalah using commands to direct behavior atau guru mencontohkan perintah dan melakukan tindakan yang sesuai dengan perintah gitu. Seperti contohnya menggerakkan tubuh, memindahkan barang, dan lain-lain. Dan action sequence-nya ini seperti guru memberikan 3 perintah yang terhubung, seperti menunjuk pintu, kemudian berjalan ke arah pintu, dan juga menyentuh pintu. Dan cukup sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Bye-bye.